Halo teman-teman, selamat datang di obrolan santai kita. Balik lagi dengan gue Denis, Edli, dan Faik. Kali ini kita akan ngobrolin tentang isu yang sedang ramai banget nih, tentang meme Balil. Kalian berdua pasti udah tahu kan ya tentang meme Balil yang lagi viral itu. Tahu. Sampai ada laporan ke polisi, timeline pada heboh tuh semua di internet. Iya, kalau soal meme biasanya tuh internet cepat banget nyebar ya. Satu orang bikin 5 menit kemudian tuh banyak versi-versi lainnya. Nah, entah kenapa kalau ada pejabat ngomong, itu biasanya langsung muncul versi meme-meme baru gitu. Bener banget. Tapi tenang kok, di sini kita tuh akan bahas kasus itu lebih dalam. Tapi kita tuh netral, nggak ada provokasi dan menyalahkan salah satu pihak. Dan kita tuh ngobrol santai aja. Kita tuh sebagai warga internet tuh harus melek sedikit lah tentang hukum yang ada di negara kita. Betul, setuju. Nah, guys, kita di sini akan membahas dari banyak angle, dari sisi hukum, kebebasan berekspresi, hingga budaya meme yang gak ada matinya. Jadi nikmati saja obrolan santai kita. Kita langsung masuk ke segmen yang pertama. Oke, kita mulai dari konteks dulu ya, biar semuanya bayang. Jadi beberapa waktu yang lalu tuh muncul sebuah meme Balil, dan kalian pasti udah pernah lihat lah di timeline kalian. Dan meme itu nyebar cepet banget. Literally dalam hitungan beberapa jam muncul di semua platform. Terus abis itu publik mulai rame. Ada yang bilang itu kebebasan berekspresi. Ada juga yang bilang itu sudah kelewatan. Nah, ujung-ujungnya muncul kabar bahwa ada salah satu pihak yang mau, atau bahkan sudah ada pihak yang dilaporkan pembuat meme tersebut dilaporkan lah oleh salah satu pihak Ke polisi ya? Iya. Nah, memang menurut saya itu memang bukan pertama kalinya ya. Memang di Indonesia itu kayak gini sering terjadi. Jadi meme itu kayak jadi namanya senjata publik. Kadang isinya tuh bukan cuma lucu-lucuan, tapi juga mengandung kritik gitu. Meme itu kayak bahasa kritik lah, federasi internet gitu. Nah, benar banget. Budaya di negara kita itu unik banget, apalagi netizennya. Netizennya tuh kreatif banget kalau soal urusan meme. Meme itu bisa jadi berita nasional tuh cepet banget karena ya itu tadi keluarnya tuh cepet banget. Terus ya bisa melebar kemana-mana. Yang konteks awalnya itu malah hilang dan sisanya tuh tinggal hebohnya aja. Nah, itu dia. Dari kasus meme Balil ini ada yang bikin tambah panas juga, adalah yaitu adanya reaksi resmi dari salah satu pihak. Nah, dan begitu ada unsur pelaporan, wajar saja kalau publik ramai, karena itu menyangkut dua hal, yaitu kebebasan berekspresi dan potensi delik pidana. Jadi sebenarnya di segmen ini tuh belum bahas isi meme-nya ya, Iya. cuma jelasin kronologi. Nah, benar banget tuh. Iya, karena kita kan di sini kan cuma ngulang kontroversinya dan memahami bagaimana meme itu bisa keluar secara cepat dan gimana sih dinamika di internet di Indonesia itu bisa menaik. Kenapa kok selalu isu yang diangkat itu cepat banget hebohnya? Oh ya. Baik, kita akan lanjut ke segmen yang kedua. Kita akan membahas siapa sih Balil itu. Iya. Nah, jadi buat yang kurang ngikutin politik maupun birokrasi, Balil Ladalia ini yaitu adalah pejabat negara lah, pejabat tinggi negara yang kerap muncul dalam isu investasi. Jadi wajar banget kalau setiap ada kebijakan yang mencolok, beliau ini ikut keseret lah ke permukaan. Ya, dan sebagai pejabat publik, otomatis kan gampang musorot ya. Wajar kalau beliau itu jadi objek pemberitaan, bahan diskusi, bahkan objek meme lah. Karena begitulah dinamika demokrasi modern. Pejabat publik itu secara prestasi maupun kritik dari publik itu gampang cepat menyebar. Betul, dan satu hal yang harus kita ketahui itu bahwa pejabat itu memiliki resiko reputasi yang lebih tinggi. Nah, dia tuh selalu diawasi, baik dia cara ngomongnya itu selalu diawasi, apa yang dia katakan itu selalu diawasi, dan yang dia lakukan itu selalu diawasi oleh publik. Nah, kadang-kadang tuh pejabat itu bilangnya A, terus nanti tanggapan dari netizen tuh B, dan nanti
dari apa namanya media itu menyebarkan cahaya-cahayanya itu sensitif banget kan, dan itu berbeda-beda pendapatnya. Oh, jadi konteksnya gitu ya. Bukan soal memihak atau menilai personalnya. Jadi memahami bahwa figur publik itu memang lebih sering jadi objek ekspresi publik. Jadi itu normal sih. Sejauh ekspresi itu masih dalam batas wajar loh. Dan yang sering dilupakan ketika seorang seorang jadi pejabat publik, otomatis kan standar toleransinya mereka terhadap kritik itu lebih tinggi. Bukan berarti boleh dihina ya, tapi secara standar lah mereka pejabat publik itu lebih gampang dikritik daripada orang biasa. Nah, kita di sini tuh bakal bahas itu bukan bahas orangnya, tapi kita tuh bahas fenomenanya. Bagaimana sih publik itu mengkritik melalui meme, dan bagaimana sih tanggapan dari apa pejabat publik itu mengenai meme tersebut? Sip, kalau gitu kita geser saja ke pembahasan yang berikutnya, yaitu kita akan membahas tentang meme sebagai kritik sosial. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih menarik nih, tentang meme sebagai bentuk kritik sosial. Karena jujur aja di era sekarang tuh banyak orang yang lebih suka ngomong lewat meme daripada nulis panjang lebar. Karena itu lebih cepat, lebih kena, dan kadang itu lebih pedas daripada opini serius. Ya setuju, karena memang meme itu kan kayak satir modern ya. Kalau dulu kritik sosial itu disampaikan lewat kayak koran atau apalah itu. Nah kalau sekarang ya bentuknya meme itu, dan uniknya meme itu kan satu gambar, satu caption itu bisa merangkum keresahan publik secara ringkas ya. Jadi orang itu lihat gambar nggak harus baca banyak paragraf lah buat tahu apa yang disampaikan lewat kritik, apa yang bisa disampaikan kritik itu lewat meme. Nah, plusnya juga itu meme itu formatnya fleksibel. Nah, meme itu kadang-kadang tuh bentuknya tuh lucu, juga dia tuh absurd, atau kadang-kadang tuh juga serius. Nah, tapi seriusnya tuh dibungkus oleh humor. Nah, dengan sederhananya format tersebut itu bisa netizen itu dengan mudah mengubah atau bahkan menambahkan teks. Dia tuh bisa diremix gitu. Nah, jadi nanti dengan adanya perubahan itu dengan mudah itu bisa membuat video itu dengan versi yang banyak, tapi opini publik juga terbentuk dengan cepat juga. Ya. Nah iya, dan yang sering kejadian adalah sebenarnya memenya itu bukan berniat menghina orangnya, tapi mengiklikan satu isu tertentu, entah soal kebijakannya, pidato, atau kejadian tertentu. Tapi karena disampaikan lewat humor, akhirnya itu diterima publik dengan cepat. Nah yang penting tuh kita harus bedain mana yang antara kritik berbasis isu dan mana yang serangan personal. Kalau kritiknya fokus ke kebijakan atau ucapan itu merupakan bagian dari diskursus publik ya. Tapi kalau udah mulai nyerang individu atau serangan personal itu udah beda cerita lagi. Nah, batasnya itu di antara keduanya itu sangat tipis banget. Nah, itu kadang-kadang tuh satu meme itu dimaknai berbeda-beda. Yang kadang-kadang tuh dimaknai oleh A itu, oleh si pembuat itu segini, tapi nanti dimaknai berbeda sama orang yang tersinggung, dan nanti juga dimaknai beda lagi sama netizen yang lain. Itu beda lagi dari keduanya yang tadi sebelumnya, dan itu membuat interpretasi interpretasi itu liar banget di dalam dunia internet. Nah, makanya nanti di segmen kita berikutnya kita akan membahas lagi yang paling panas, yaitu tentang aspek hukum dari perdebatan ini. Karena ketika meme yang sifatnya satir masuk ke ranah pelaporan, disitulah pertanyaan besar muncul. Dan mana yang termasuk kritik, mana yang termasuk penghinaan, dan mana yang bukan keduanya itu. Terus ada lagi mana yang harus diproses dengan hukum ya. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, kita bahas dulu bagian yang banyak bikin orang bingung nih. Soalnya aku sempat lihat di kolom komentar, bukan cuma meme yang bikin viral kemarin, tapi editan-editan lain yang udah ekstrim banget tuh. Ada yang bentuk wajah, ada yang compare dengan karakter lain, bahkan ada yang juga yang jelas-jelas merendahkan fisik lah.
Ya, aku juga kemarin lihatnya begitu. Ada yang bentuk kayak goblin gitu ya. Ya, benar. Itu kan khusus buat sebagian orang. Iya. Tapi kalau udah nyerang personal itu jatuhnya bukan kritik lagi. Malah itu udah masuk kategori penghinaan. Nah, setuju banget. Tapi kita harus bedain dulu. Kalau meme itu masih menyindir kebijakan, keputusan politik, atau pernyataan dari pejabat, itu masih termasuknya tuh satir atau kritik. Dan itu masih dilindungi dalam kebebasan kita dalam berekspresi. Tapi kalau edinya yang fokus ke fisik, martabat pribadi, atau sampai digabung dengan karakter-karakter ya tujuannya itu bikin orang ketawa karena merendahkan orangnya, itu udah berbeda konteks. Iya, karena itu kan bukan soal pejabatnya ya, tapi orangnya. Dan itu banyak negara. Dan itu di banyak negara dianggap sebagai personal attack, bukan kritik politik lagi. Nah, tambahan lagi itu pejabat publik itu memiliki luas batas toleransi dalam berkritik. Dan itu hal yang normal dalam demokrasi. Tapi pejabat itu tidak tidak wajib menerima penghinaan, dan itu sudah hal yang berbeda lagi. Dan ini juga jadi pertanyaan yang banyak kali muncul. Ketika kalau editannya seperti itu, bisa dipidana gak sih? Jawabannya bisa, selama memenuhi unsur delik penghinaan lah, atau unsur pencemaran nama baik. Nah, ingat, penghinaan itu kan delik aduan ya, artinya kalau orang yang bersangkutan lapor baru bisa diproses. Nah, jadi kalau kita membuat meme itu kalau itu kita mengkritik itu masih aman lah. Dan kalau kita membuat satir itu boleh-boleh aja. Tapi kalau kita udah menghina personal, itu kita bakal dikenai pidana malahan. Nah, dan penting banget nih buat diingat di era digital yang sekarang ini, memang kadang dianggap hiburan, tapi kalau udah menyerang kehormatan seseorang, itu udah punya konsekuensi hukum. Ya, jangan sampai kita ngerasa bebas ya karena malah cuma edit foto doang, padahal kan dampaknya bisa sangat lebih besar lagi. Oke, kita masuk ke segmen inti yang bikin isu ini jadi naik level, yang awalnya cuma sekedar meme lucu sampai masuk ke perdebatan nasional tentang hukum. Jadi setelah meme-nya viral, muncul kabar bahwa ada organisasi AMPI, IMPG yang melaporkan pembuat meme itu ke polisi. Laporannya apa? Jadi laporannya itu dugaan pencemaran nama baik atau penghinaan terhadap pejabat publik. Iya, dan di beberapa meme itu pejabat publik itu merasa direndahkan. Tapi tenang kok, kita di sini bahas itu netral. Dan kita kan belum tahu itu benar atau salah. Dan kita tuh di sini bahasnya tuh bahas posisi hukumnya. Nah, ya karena kita masuk ke wilayah hukum populer ya, yaitu delik pencemaran nama baik. Buat yang mungkin yang belum terlalu paham, delik pencemaran nama baik itu adalah delik aduan. Artinya apa? Artinya hanya orang yang bisa melapor itu yang orang yang dirugikan, bukan malah pihak ketiga seperti organisasi atau simpatisan lain gitu. Ya, dan ini juga yang bikin perdebatan makin ramai lah. Karena pertanyaannya yaitu apakah organisasi bisa melapor atas nama pejabat publik? Dan banyak ahli hukum itu bilang itu nggak bisa. Karena apa? Karena yang merasa nama baiknya dicemari itu adalah individu, bukan organisasi. Nah, ini menarik dan itu bisa jadi bahan diskusi. Kalau misalnya pejabat publik itu belum ngomong apa-apa, tapi kok organisasi pendukung itu sudah melaporkan, apakah itu legal atau apakah itu apakah itu legal dan apakah itu bisa diproses, atau malah justru cuma polisi itu bilang kayak gini, apakah itu maaf ini bukan delik aduan Anda. Dan yang paling bikin isu ini makin panas tuh yaitu adalah batas antara kritik dan penghinaan. Secara teori hukum, kritik terhadap pejabat publik itu kan harusnya lebih dilindungi ya, apalagi soal kebijakan atau pidatonya. Nah, yang tidak boleh adalah fitnah atau membuat tuduhan palsu atau serangan yang sifatnya personal lah, tanpa dasar. Ya, dan ini banyak ahli hukum juga bilang bahwa ruang kritik terhadap pejabat publik itu harus lebih luas lah, karena mereka bekerja di ranah publik
dan bertanggung jawab atas publik. Jadi kalau meme-nya itu sifatnya komentar atau satir terhadap kebijakan atau pernyataan, biasanya sih masih dalam wilayah wajar. Nah, pertanyaannya jadi gini, kalau meme itu tempat kita berekspresi, apakah itu masih bisa dilindungi, atau kalau meme itu sebagai merendahkan, apakah itu masih akan tetap diproses pidana? Nah, itu yang membuat publik itu kebingungan. Dan jangan lupa ya, ada isu satu lagi lah, yaitu tentang potensi overkriminalisasi di UU ITE. Karena saking buatnya pasal penghinaan, banyak kasus akhirnya tuh masuk ke ranah pidana. Maaf, meskipun cuma perdebatan publik biasa ya. Makanya banyak orang bilang pasal-pasal tertentu tuh rawan dipakai berlebihan. Nah ini yang bikin ribut di media sosial karena publik mulai merasa kok kritik jadi ngeri banget ya, bikin meme aja sampai jadi dipidana lah. Nah dari sinilah muncul istilah chilling effect, jadi orang tuh jadi takut berpendapat lah. Nah, jadi di inti dari segmen ini tuh meme bahlil itu bukan sekedar meme, tapi dia itu menyentuh area-area sensitif, dan itu seperti kebebasan berekspresi, tidak pidana, terus posisi pejabat publik. Ya, pada akhirnya di situ tuh publik punya dua kubu yang besar ya, yang saling adu argumen. Nah kita akan bahas reaksinya di segmen berikutnya, yaitu karena seru banget nih lihatnya gimana membela diri soal kasus ini. Baik, kita masuk ke segmen berikutnya. Kali ini kita akan membahas reaksi publik. Jadi setelah kabar berita laporan itu masuk, netizen tuh ya seperti biasa langsung pecah jadi dua kubu. Ada yang pro, ada yang kontra, dan ada juga tuh yang masuk tuh cuma lihat komen lucu aja. Iya, dan timeline di Twitter tuh kayak perang kecil gitu. Ya, biasanya tuh orang yang pro itu bakal bilang kayak gini, pejabat publik kan juga manusia, kalau dia dihina tuh pasti itu juga suatu hal yang salah, dan itu dianggap melanggar etika, dan apabila udah melanggar etika itu pejabat tetap pasti akan melaporkan. Nah, sementara kubu kontra tuh bilang, loh pejabat publik tuh harus tahan kritik dong. Meme itu kan satir ya. Kalau satir aja dipidana, gimana demokrasi mau berkembang gitu. Dan lucunya lagi tuh netizen Indonesia tuh pinter-pinter lah buat analogi. Ada yang bilang kalau meme dianggap penghinaan, berarti stiker WA juga bahaya dong. Hati-hati tuh kirim stiker WA aja bisa dipenjara. Nah, ya sedikit hiperbola sih, tapi kan efek buat menundukkan keresahan publik lah. Nah, tapi di balik meme yang lucu itu ada hal serius yang kita perhatikan, yaitu chilling effect. Yang awalnya masyarakat itu mau mengkritik, tapi dia tuh nggak jadi mengkritik karena dia tuh takut dianggap itu menghina pejabat publik. Dan ini masalahnya ya, karena kebebasan berekspresi itu kan bukan cuma soal boleh ngomong, tapi juga soal rasa aman saat mengungkapkan pendapat gitu. Kalau orang takut diskursus publik malah jadi mandek. Ya, tapi ya itu tadi, dua kubu ini muncul karena dua nilai yang sama-sama penting, kebebasan berekspresi dan melindungi martabat seseorang. Keduanya sih sah, tinggal bagaimana menempatkannya. Nah, jadi kita tuh di sini berdiskusi itu harus secara dengan baik di hadapan publik, dan kita tuh nggak cuma peduli sama emosi timeline-nya aja. Oke, kita masuk ke bagian yang reflektif. Setelah kita bahas dari meme, reaksi, hingga masuk ke hukum, pertanyaannya itu kita sebagai masyarakat tuh gimana sih nyikapin hal kayak gini? Kalau menurutku sih yang nomor satu itu literasi digital itu penting banget. Ya. Karena internet itu liar dan nggak semua orang tuh mempunyai niat baik lah. Jadi ketika kita bikin atau nge-share sesuatu, kita harus memahami konteksnya dan konsekuensinya. Ya, dan menurutku satu hal yang sering lupa adalah memahami konteks hukum tadi ya. Ekspresi itu kan punya batas. Kita boleh kritik, boleh satir, boleh marah, boleh kecewa, tapi jangan sampai masuk fitnah atau menyerang personal lah. Karena kalau udah nyenggol kehormatan seseorang secara personal, itu bukan lagi kritik jatuhnya.
Betul, dan di posisi pejabat publik juga sama. Pejabat publik itu juga membutuhkan keterbukaan terhadap kritik. Dan masyarakat zaman sekarang tuh nggak kayak zaman 90-an. Masyarakat sekarang itu dia tuh kalau ngomong itu bebas untuk berekspresi dan berbicara, dan pejabat publik itu seharusnya bisa beradaptasi dengan kultur internet yang sangat cepat dan kadang-kadang tuh barbar. Barbar tapi kreatif ya Deli. Iya, barbar tapi tetap berimajinasi. Dan ya balik lagi tadi, kita tuh tetap harus menciptakan ruang publik yang sehat. Menyindir tuh boleh, berkritik tuh boleh, tapi kita tuh juga harus tetap menjaga standar etika tersebut agar tidak memunculkan sifat yang toksik. Ya. Dan menurutku publik juga harus paham bahwa nggak semua hal itu perlu dibawa ke ranah pidana, karena ada hal-hal yang seharusnya diselesaikan lewat kayak klarifikasi atau komunikasi atau bahkan diskusi terbuka. Karena begitu semuanya dilaporin, malah nanti jadinya ruang dialog makin sempit gitu. Setuju sih, kritik keras boleh, tapi jangan sampai masuk ke fitnah atau penghinaan personal hingga serangan yang gak ada hubungannya dengan isu. Dari sisi lain, pejabat publik juga perlu cara untuk merespon lah, bukan dengan cara defensif atau dengan yang berlebihan lah intinya. Ya. Nah, intinya tuh publik itu membutuhkan literasi yang banyak, dan pejabat publik itu juga harus memiliki sensitivitas, dan hukum juga memerlukan kepastian agar kalau misalnya ketiganya ada dan itu seimbang. Kalau ketiganya itu ada pasti itu seimbang, dan permasalahan yang kayak gini tuh nggak akan cepat muncul lagi. Nah, harusnya kalaupun dijadikan meme itu malah harusnya dijadikan bahan refleksi gitu, bukan malah kayak kriminalisasi. Sip. Jadi di segmen kita ini kita akan mengajak pendengar untuk mikir bagaimana kita menjaga ruang yang bebas tapi tetap bertanggung jawab. Oke teman-teman, kita sudah ngobrolin panjang lebar tentang fenomena meme Bahlil. Bagaimana konteks viralnya, bagaimana meme tersebut bekerja sebagai kritik sosial hingga masuk ke ranah hukum dan ekspresi publik. Jadi intinya tuh fenomena ini tuh menunjukkan bahwa era digital kita itu sudah berkembang hingga perkembangan kita itu bentrok dengan aturan yang masih old school. Betul. Dan pesan besarnya adalah kebebasan berekspresi itu penting, bahkan sangat penting ya. Tapi harus tetap proporsional. Kita punya hak buat bicara, tapi kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita sampaikan. Iya, dan buat pejabat publik, semoga masih ada ruang lebih terbuka terkait kritik, terutamanya kritik dalam bentuk meme. Selagi meme itu bukan fitnah dan menyerang personal, maka itu bisa dianggap sebagai sebuah masukan dan bukan dianggap sebagai sebuah ancaman. Oke, kalau begitu terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Stay safe, stay critical, stay respectful.